Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kristalisasi kita. Masih di kitab 1 Raja-Raja, ini sudah yang ke-10 ya, Salomo temanya. Kita ambil Salomo membangun bait suci untuk nama Tuhan ya. Sini untuk kita garis bawahi dulu untuk nama Tuhan ya. Karena nanti kalau kita bandingkan dalam kitab Wahyu pasal 2 atau pasal 3-nya itu ya. Di situ dikatakan ada engkau Philadelphia ya, jemaat Philadelphia itu engkau tidak menyangkal namaku ya. Tuh, saya baca dulu Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8 ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku ya. Jadi kita akan coba dulu membandingkan pengertian nama Tuhan dalam konteks Perjanjian Lama dengan di sini nama Tuhan dalam konteks Perjanjian Baru, karena ini surat kepada gereja ya. Nah, dalam Perjanjian Lama nama Tuhan itu merupakan simbol daripada karya Tuhan, karakteristik atau keunikan-keunikan Tuhan, termasuk keberadaannya, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, karakternya Tuhan. Kemudian nama Tuhan juga berarti reputasinya. Bahkan dia membuat nama bagi dirinya. Kita nggak ngulang terlalu dalam, tapi kan kita sudah pernah bahas itu nama Tuhan. Pengertian nama itu bukan nama kayak saya punya nama pribadi Irnawan, di mana-mana nama saya Irnawan. Ya, itu tidak menggambarkan karakteristik atau reputasi atau apapun juga itu. Ya, walaupun itu ada artinya. Tapi nama Tuhan itu bukan nama pribadi, tapi merupakan suatu simbol daripada karakteristik, reputasi, karakter Tuhan, keberadaan Tuhan, karya Tuhan. Karena itu dia membuat nama bagi dirinya. Misalnya dalam kasus Nuh, Tuhan membuat namanya Elohim ya, di situ tampilnya. Karena dia itu Elohim itu artinya Tuhan seluruh bumi. Mengapa demikian? Karena ketika zaman Nuh itu Tuhan membuat air berotoritas atas seluruh bumi, bikin banjir seluruh bumi ya. Kemudian dalam soal kasus Abraham, Ishak, Yakub, itu tampil dengan nama El Shaddai. Shad itu artinya buah dada feminin ya. El itu the strong one. Jadi kenapa namanya El Shaddai ketika tampil dalam Abraham, Ishak, Yakub? Karena janjinya itu beranak cucu. Bikin banyak karyanya itu, bikin banyak dari satu orang menjadi satu bangsa. Itu sebabnya tampil nama El Shaddai. Kemudian ketika dia dengan Israel, perjanjian itu namanya Yahweh. Yahweh itu artinya Tuhan perang. Kalau saudara lihat di Keluaran pasal 15 itu, ketika Israel keluar dari Mesir, mereka memuji-muji menyebut Yahweh itu nama Tuhan perang. Dan memang bahkan Daud bilang, Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Dan memang karyanya, Israel dilatih sedemikian untuk menghancurkan 7 bangsa di tanah perjanjian itu. Yahweh itu Tuhan perang. Jadi Tuhan membuat nama bagi dirinya. Nanti kalau dalam perjanjian baru itu El Elyon, the most high God, Elohim yang maha tinggi. Kenapa? Karena karyanya melalui Yesus Kristus itu adalah memberikan otoritas di sorga, di bumi, otoritas tertinggi. Kristus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan itu penguasa tunggal artinya. Artinya kurios itu istilah Yunani, penguasa tunggal artinya nggak ada lagi yang lebih tinggi dari dia, penguasa satu-satunya yang menentukan segalanya. Itu makanya bapaknya El Elyon, the most high God ya. Jadi karya Tuhan, jadi nama Tuhan itu dibuat sesuai dengan karyanya, reputasinya, karakteristiknya ya. Nah, dan juga dalam konteks Perjanjian Lama, nama Tuhan itu ditaruh di satu tempat tertentu yang Tuhan pilih, yaitu kota Yerusalem ya. Dan bait suci yang dibangun oleh Salomo itu adalah tempat untuk nama Tuhan. Nah, di sini ya. Saudara jangan membayangkan nama itu ditulis nama Tuhan Yahweh dimasukkan di satu
di gedung itu dibikin apa namanya, bukan begitu ya, pengertian itu salah itu. Pemahamannya bahwa bait suci yang dibangun Salomo itu memuat nama Tuhan lah, katakan gitu. Dalam arti dari nama itu kelihatanlah karya Tuhan kepada bangsa Israel, reputasi Tuhan ya, perbuatan-perbuatan dan sebagainya. Nah, jadi bait suci ini ada ayat berulang kali nih disebut dia di pasal 8 ya. Satu Raja-Raja selain pasal 5 ini dikatakan di sini. Baik saya baca dari bagian bawahnya. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Ini ayat ini muncul di pasal 8 ayat 16 sampai 18, 19 juga pasal 6 ayat 1 sampai 2, pasal 6 itu ayat 20, 29, 48, pasal 9 ayat 3, pasal 11 ayat 36 selalu dikatakan bait suci untuk nama Tuhan. Jadi kenapa ini saya tekankan dulu, karena begini, di dalam gereja yang sudah jatuh ini, itu yang tadi saya baca itu 7 gereja, ini representatif ya dari gereja sepanjang zaman. Salah satu kelebihan katakanlah jemaat Philadelphia, selain dia memang punya kasih persaudaraan, dia kekuatannya walaupun nggak seberapa, dia menuruti firman Tuhan gereja Laodikia ini. Nah, tapi tetap dipanggil barang siapa menang ayat 12-nya ya, artinya tetap ada yang kalah dalam jemaat itu ya. Nah, di sini salah satu yang dikelebihan juga, engkau tidak menyangkal namaku, artinya engkau tidak menyangkal reputasiku, karyaku, perbuatan-perbuatanku, dan karakterku juga nggak disangkal sama jemaat Philadelphia ini yang sekalipun mereka lemah, nggak terlalu kuat seberapa kekuatannya. Nah, berarti ada kemungkinan ini yang kalah. Di sini dikatakan yang kalah itu pasti adalah orang-orang yang menyangkal nama Tuhan itu, dalam arti meninggikan namanya sendiri. Ya, siapa ini yang meninggikan namanya sendiri ini? Ya. Kalau saudara lihat ya dari Kisah Rasul 20 itu ya. Di situ para penatua di situ diperingati sama Paulus, dari antara kalian ini akan ada orang-orang yang dengan ajaran palsu menarik murid kepada diri kalian sendiri. Ya, kalau memperlengkapi murid seperti Efesus pasal 4 itu enggak apa-apa. Karena memang itulah tugas para rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, memperlengkapi aja. Dan menjadi budak doulos, artinya nggak punya hak, nggak punya otoritas, nggak punya, katakan bahkan nggak ada reputasi dan sebagainya, itu hanya budak. Makanya Yesus bilang, kalau kau sudah ketemu aku nanti, katakanlah begini, kami ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami kerjakan. Nah, itu artinya ya. Nah, kalau orang mau membuat nama bagi dirinya, nah, dengan catatan dia membuat nama, dia otomatis dia menyangkal nama Tuhan. Ya. Bukan menyangkal tuh nggak nyebut-nyebut nama. Ya mungkin di mulutnya dia sebut nama Yahweh, nama El Elyon, nama El Shaddai dia sebut, tapi karyanya membangun kerajaan sendiri, membangun denominasi, membangun aliran sendiri, itu tegas sebenarnya perbuatannya menyangkal nama Tuhan. Gereja mula-mula itu tak ada namanya, kecuali tempat aja. Gereja di Yerusalem, gereja di Tesalonika, gereja di Korintus, gereja di Antioquia, itu nama-nama kota. Ya. Tidak ada di situ gereja Paulus, gereja Petrus, gereja Yohanes. Tidak ada. Mereka, karena gereja itu, karena di sini bait suci ya, kan gedung menampung nama Tuhan. Ini gereja juga itu sebenarnya menampung nama Tuhan. Gereja itu adalah karyanya Tuhan Yesus. Karena Yesus bilang, aku akan menjadikan gerejaku. Dan namanya itu, makanya tidak ada satu nama yang lain selain nama Yesus yang olehnya kita selamat. Jadi perkara ini serius ini. Ini memang ya, umat pilihan Tuhan ngerti ini. Ya. Kalau seseorang itu bangun namanya, bahkan misalnya Calvinis, Lutheran, aliran-aliran ya, Simon Mennonite, Wesleyan, John Wesley, apa semuanya. Kelihatannya sederhana, kelihatannya itu biasa lah, itu hanya identitas, apalah arti sebuah nama, kan ada yang ngomong, apalah arti sebuah nama. Oh, nggak main-main saudaraku ini.
Karena contohnya gereja mula-mula tidak ada nama apapun kecuali nama tempat itu, gereja di mana. Dan masalahnya para pemimpin di zaman itu tidak ada yang menarik murid. Rasul Paulus, Yohanes maupun Petrus. Makanya Paulus negor. Aku berasal dari pada jemaat Korintus itu. Aku dari golongan Petrus, aku Kefas, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan. Paulus bilang, engkau tuh kedagingan sekali ngomong begitu, ya. Terpecah-pecah jadinya. Walaupun bahkan ada yang bilang aku dari golongan Kristus, itu pun menandakan kedagingannya itu. Nah, sekarang kita tahu gereja ini sudah pecah menjadi ribuan. Saya menyebutnya yang gereja tadinya yang tanpa nama, no name. Sekarang menjadi ribuan nama. Itulah dia menyangkal nama Tuhan. Ya, reputasi Tuhan disangkal. Ya kayak Nimrod lah, waktu dia Nebukadnezar, ya, di kitab Daniel itu. Waktu dia bangun Babel itu, ya, Nimrod sih yang pertama kali yang bangun Babel, itu Kejadian pasal 11, tapi di kitab Daniel itu Nebukadnezar. Dia dengan bangganya, inilah dia Babel, kota yang besar, yang dibangun untuk kemuliaan namaku, katanya. Dia dengan sombongnya meninggikan namanya sendiri, ya. Karena memang begitulah, denominasi itu kerajaan manusia. Jangan bilang gereja, denominasi itu beda dengan gereja. Gereja itu nggak ada nama. Itu gereja itu betul-betul orang-orang yang menjadi budak para yang pemimpinnya. Yang paling tinggi di antara mereka yang paling jadi budak. Kayak Paulus bilang para rasul, kami merasa Tuhan itu menaruh para rasul seperti maaf kata kotoran dari segala sesuatu. Kayak begitulah, ya, pelayan Tuhan itu. Oh, bukan yang sekarang di dalam denominasi manajer itu, makanya kerajaan manusia. Mereka kok yang bikin tujuan visi. Ya, mereka kok yang bikin planning, organizing, leading, controlling. Mereka kok yang punya asetnya, mereka kok yang ngatur segala sesuatu. Mereka yang punya otoritas bisa pecat orang di situ. Itu bukan gereja yang dibangun Yesus. Ada sih saudara, dan main-main dengan ucapan Tuhan itu. Tuhan Yesus bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Itu maksudnya yang gereja mula-mula itu loh, yang no name itu. Kalau ini nama kok di situ. Yang ditinggikan nama orang, nama pemimpin. Ya, bahkan pengikutnya membanggakan diri. Inilah jadi kultus individu. Kalau Tuhan Yesus dihina, itu para pengikutnya itu diam aja itu. Biarinlah Tuhan Yesus dihina. Tapi kalau coba cara ngomong pemimpinnya itu, cara bilang Calvin itu dengan tulipnya itu salah. Wah, pasti ribut itu. Ya. Calvin bilang L itu limited atonement. Kita bantah dengan Alkitab ini. Enggak unlimited. Oh, itu ribut. Ya. Jadi inilah penyangkalan terhadap nama Tuhan itu. Bait suci yang dibangun Salomo dimaksudkan untuk menampung, memuatlah. Walaupun Pak Salomo juga tahu bahwa Tuhan engkau tuh bahkan langit daripada segala langit nggak mungkin berdiam di dalam bait yang kubuat ini. Tuhan tuh dia dalam dimensi kekekalan. Dia menciptakan dimensi surgawi, menaruh tahtanya di situ. Kalau Salomo bilangnya ini kediaman Tuhan yang kekal katanya. Kediaman yang tetap. Sebenarnya yang bumi ini ya, yang dipilih Yerusalem itulah baik ya, supaya Tuhan berdiam di situ. Nah, kemudian yang di bawah bumi. Tapi saudara, Tuhan dalam dimensi kekal. Itu sebabnya Salomo bilang langit yang mengatasi segala langit, artinya sorga yang mengatasi segala sorga pun tidak bisa memuat Tuhan. Ya, Tuhan lebih gede daripada sorga. Sorga itu diciptakan sama seperti bumi ini, langit bumi itu diciptakan juga. Oh iya, pasal 5, sudah lihat. Nah, jadi bait yang dibangun Salomo itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya begitu selesai bait itu, turun awan kemuliaan itu. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Yo, yang baik itu untuk Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, kalau denominasi kemuliaan siapa ini? Ya kemuliaan yang membangunnya itulah. Namanya kan ada di situ. Ya, kemuliaan dia. Makanya kalau dibilang pendeta besar, ya karena dia punya kemuliaan. Malah dosen saya nggak ragu-ragu lagi bilang, kalau saya khotbah ngomong, saya ada kemuliaan di belakang saya. Yaitu dia kebetulan ketua sinode pada waktu itu. Gedung gereja saya lihat juga besar.
ribuan orang dan sebagainya. Itu kemuliaannya. Dan Ibu bilang ya secara tidak langsung, kemuliaan saya inilah yang mendukung bahwa yang saya katakan itu benar. Sama seperti jemaat sekarang di umumnya umat Tuhan yang dipanggil aja ya, bukan yang dipilih. Umat Tuhan dipilih nggak begitu. Ini umat Tuhan dipanggil. Dia kalau lihat itu yang orang ngomong Alkitab, kalau nggak punya kemuliaan manusia maksudnya, kemuliaan lahiriah, itu dianggap salah aja. Tapi kalau dia punya jemaat besar, ratusan ribu kok jemaatnya. Ya. Oh dia sekolah teologinya tinggi kok. Oh dia kaya kok. Oh dia, berarti yang dia omongin benar. Kan gitu. Persis kayak si Jack Ma bilang. Jack Ma itu sering saya sebut-sebut Jack Ma. Saya dapat berkat dari Jack Ma itu. Lebih daripada dengar khotbah di denominasi itu. Saya lebih senang dengan Jack Ma itu. Karena dia dengan jujur, dengan apa adanya dia bilang. Kalau orang miskin itu belum ngomong pun aduh salah. Tapi kalau kau sudah kaya, maaf kata, kentutmu aja itu menginspirasi banyak orang. Itulah kenyataannya. Dalam dunia Kristen kayak begitulah. Ya. Tapi kembalilah ya ada saatnya nanti. Penghakiman itu ada saatnya lah. Itulah yang membuat kita berbahagia. Yang menjadikan umat pilihan Tuhan bahagia itu apa sih? Karena Tuhan akan datang menjadi hakim. Menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hamba Tuhan, mana yang hamba Mammon. Mana yang bangun gereja, mana yang bangun kerajaan sendiri. Mana yang memuliakan nama Tuhan, kayak Salomo membangun dia memuliakan nama Tuhan. Atau dia membangun sesuatu untuk kemuliaan namanya. Itu akan dinyatakan. Padahal kita bilang tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak dibukakan. Bahkan Yesus bilang, tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku, perhatikan saudaraku, itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya, Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Kenapa dia ngomong yang benar? Karena ada pokok anggur yang lain yang salah. Itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Paulus juga bilang, pekerjaan kita akan diuji oleh api. Kalau pekerjaan kita bekerja melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, tahan uji. Walaupun kecil pekerjaan kita. Walaupun barangkali nggak dianggap oleh dunia kekristenan. Kecil saja. Barangkali suatu kehidupan sehari-hari saja. Berhasil menjadi seorang istri, mendukung suaminya, ya, menjadi penolong bagi suaminya, mengurus rumah tangga anak-anak. Itu barangkali kecil aja pelayanannya. Nggak kelihatan. Bahkan tidak nampak lah. Ya. Tapi kecil, cuma dikerjakan itu untuk nama Tuhan. Nah kalau yang besar-besar ini, kayak yang di Matius 7. Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, ya, mengusir setan demi namamu. Ini pasti yang ngomong nih para pengkhotbah terkenal ini. Dan bicara KKR lah itu barangkali. Karena nggak mungkin lah dia kalau orang berbuat banyak mujizat. Tuhan nggak nyangkal itu. Bernubuat demi nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, ngusir setan demi nama Tuhan. Tuhan tidak nyangkal itu. Cuma Tuhan bilang kamu melakukannya nggak tahu aturan, itu aja. Anomia, istilah Yunani anomia itu nggak tahu aturan, gitu. Nggak ikutin hukum-hukum kerajaan sorga. Alias nggak dipimpin roh, kira-kira begitulah. Alias kau bekerja itu untuk kemuliaan dirimu, kayak gitulah. Ya. Oke, yang pertama nama Tuhan ya. Kemudian kita yang poin kedua kita bicara perabot. Tapi nggak terlalu dalam ya, karena kita sudah bahas mengenai perabot-perabot itu dalam kemah Musa. Ini kan ada sedikit perbedaan. Ya, saya hanya melihat, kita lihat garis besar aja ya. Perabot itu dalam kemah suci ya, Musa dulu lah ya. Musa itu kan kemah dia. Itu dia hanya temporer ya, karena dia itu kemah bisa dibawa itu ya. Memang mereka Israel dalam perjalanan toh nggak mungkin bangun gedung di situ. Jadi masih dalam temporer, tapi tetap peraturan membuatnya itu sesuai dengan contoh yang Tuhan tunjukkan. Nggak bisa sembarangan warnanya, ukurannya, bahan-bahannya apa semuanya nggak bisa, harus pas. Ya. Jadi kalau Musa itu ada bejana pembasuhan, ya dibagi 3 itu. Ini kemah yang apanya, nanti ada 2 kemahnya lagi. Ini ruang kudus, ini ruang maha kudus. Yang di sini tuh ada bejana pembasuhan dengan mesbah tembaga. Ini tembaga itu penebusan.
mesbah bejana pembasuhan tuh kayak pembasuhan air. Orang ada yang bilang pembasuhan air, tapi saya lebih senang ini roh pemberi hayat. Dibasuh oleh roh pemberi hayat. Inilah pengalaman pertama seseorang ketika dia bertemu dengan Tuhan. Disimbolkan dengan bejana pembasuhan dan mesbah tembaga. Jadi semua perabot ini pengalaman rohani. Kemudian masuk ke dalam ruang kudus, ya. Di situ ada kandil, ada meja roti sajian, ada dupa, ya. Nah, kalau mesbah dupa itu identifikasi pengabdian atau melayani Tuhan, ya, dalam pelayanan kepada Tuhan. Meja roti sajian itu angkanya ada 12 roti taruh gitu berurutan begitu. Roti itu kan firman. 12 itu pemerintahan, jadi dalam otoritas firman. Orang itu harus mentaati, tunduk kepada otoritas firman, pengalaman seperti itu. Kemudian kaki pelita emas itu 9, ada 9 itu karunia Roh Kudus, ya. Kita udah bahas ini. Kemudian satu lagi tabut yang terdalam itu, ya, di ruang Maha Kudus. Nah, itu ada tongkat Harun, ya, ada loh perjanjian, ada wadah atau mana, ya. Nah, ini masing-masing pengalaman juga, ya, terutama pengalaman kalau loh perjanjian itu khususnya ditaruh ke dalam hukum tadi dalam 2 loh batu, tapi dalam perjanjian baru itu dialami, ditulis hukum Tuhan dalam batin, ya. Nah, kalau di Salomo ini beda sedikit, ya. Nggak ada gambarnya nih, ya. Ini cuma begini aja, ya. Lihat aja gambarnya begini. Ini. Nah, ini dia bejana pembasuhan yang besar sekali. Ini laut itu, ya, ditopang oleh 12 lembu. Oh, di sini ada mesbah, ya. Mesbah tembaga sama juga. Nah, kalau di sini bejana kandilnya ini ada 10. Demikian juga dengan kalau mesbah dupanya ini meja roti saja juga 10, ya. Banyak ini. Apa itu artinya? Nah, ini sekarang lah. Ini prinsipnya sama, namanya kalau meja roti sajian pengabdian atau firman. Kalau bejana pembasuhan juga ini ada banyak ini. Sama juga pengertiannya, ya, pengalaman-pengalaman. Hanya kalau angka 10 itu angka disempurnakan lah artinya. Angka sempurna lah, ya, disempurnakan, ya. Karena ini permanen, namanya yang Salomo bikin itu permanen. Tapi prinsip sama. Tapi yang bedanya nanti di ruang Maha Kudus itu tabut itu nggak ada lagi tongkat Harun, nggak ada lagi mana. Karena orang Israel sudah makan hasil dari peraturan perjanjian. Jadi tidak perlu lagi mana simbol roti yang Tuhan bikin di padang gurun. Tidak perlu lagi ada. Kemudian tongkat Harun tidak perlu, karena tongkat Harun itu sebenarnya karena keributan antara mereka itu antara 12 suku itu, yang 11-nya ribut, ini siapa pemimpin kita? Nah, Tuhan bikin tongkat Harun yang berbunga itu, artinya melalui kematian kebangkitan. Tuhan hanya mengakui pemimpinnya yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan. Itulah si Harun, ya. Di sini nggak perlu lagi, udah jelas kalau imam di sini orang Harun, ya, keturunan Harun, ya. Nggak perlu lagi. Jadi dalam kemah suci Salomo, bait suci yang dibangun Salomo itu cuma ada satu perabot di dalam tabut perjanjian itu, yaitu loh perjanjian itu, 2 hukum itu. 2 loh, ya. 2 loh perjanjian, ya. Nah, itu tetap pengalaman itu loh itu ditulis dalam batin. Jadi artinya bait suci yang dibangun Salomo kalau kita terapkan dengan di sini gereja, yang pertama bait suci untuk menampung nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau gereja begitu juga, walaupun ribuan denominasi sekarang pecah dan memuliakan nama manusia, karena masing-masing itu punya nama. Denominasi itu, nama-nama kerajaan mereka lah itu. Kemudian bait suci Salomo itu ada simbol-simbolnya itu, perabot-perabot, pengalaman rohani. Di sini gereja juga seharusnya menjadi kalau gereja mula-mula memang perkumpulan orang yang pengalaman rohani semua. Pengalaman dari mulai lahir baru terus sampai pertumbuhan iman itu, ya. Tapi kalau dalam kerajaan manusia ya udah lain lagi nih. Soalnya firmannya pun sudah sukses duniawi, teologi sukses, sudah macam-macam. Sudah kehilangan lah, ya. Kehilangan pengalaman banyak lah, kehilangan berkat rohani. Karena fokusnya sudah berkat jasmani dalam kerajaan manusia ini, denominasi. Oke, saya mau ambil kesimpulan dulu, ya. Oh, masih ada satu lagi, janji Tuhan, ya. Bagi Salomo dan juga janji Tuhan bagi kita, atau firman Tuhan bagi kita lah, ya.
Coba baca pasal 6 ya. Ayat 11 sampai 13. Ini janji Tuhan kepada Salomo setelah Salomo membangun bait suci. Jadi janji Tuhan kepada Salomo bait suci, ini janji Tuhan kepada gereja. Kita kan nanti sudah bandingkan ya. Kita lihat dulu. Roma lagi. 1 Raja-Raja 6 ayat 11. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, perhatikan ya, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umat Israel. Perhatikan kata jika, maka. Tapi kalau di sini, bukan. Artinya di sini sudah, perjanjian baru ya, konteks perjanjian baru itu sudah dan karenanya. Saya beri contoh. Kalau dalam perjanjian lama itu, jika engkau begini, maka engkau akan mendapat berkat. Jika engkau begini, maka engkau terkutuk. Jika ini, maka begini. Jika maka, ya kan? Nah kalau dalam perjanjian baru, itu bukan jika maka. Engkau adalah terang. Karenanya berlakulah seperti terang. Engkau adalah garam dan terang dunia, garam ya. Maka berlakulah seperti garam itu. Engkau sudah diberkati. Karena itu pergunakanlah berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Engkau sudah diampuni. Karena itu jangan berbuat dosa lagi. Ya. Engkau sudah, ya segala macam sudah diberkati, sudah karenanya. Tapi kalau pemimpin agama dalam denominasi, dia bawa yang ini. Jika engkau bayar perpuluhan, maka kau diberikan 100 kali lipat atau apalah, entah apalah. Pokoknya jika, maka jika. Sudah lihat khotbah dalam denominasi itu. 5-10 menit sudah dengar, udah kelihatan muncul polanya. Pola jika, maka. Ini pola perjanjian lama yang dibawa. Tapi ini efektif untuk nakut-nakutin jemaat. Jika engkau tersinggung sama ini, ada perkataan seorang pendeta besar di Indonesia ini, besar maksud saya besar ininya, besar jemaatnya 29.000, ada dia ketua sinode, dia punya ya sekolah Alkitab sendiri, besar lah. Jika engkau karena tersinggung sama pendeta, engkau tidak datang kebaktian, apa hakmu? Engkau mendatangkan kutuk. Jika tersinggung sama pendeta nggak datang kebaktian, maka mendatangkan kutuk. Ini bukan perjanjian baru ini. Ini pola perjanjian lama. Kalau pola perjanjian baru, engkau sudah diberkati. Dari mana? Yesus yang berbuat itu menggenapi Taurat itu, udah diberkati kita. Ya. Jadi gunakanlah berkat itu bukan karena perpuluhan. Itu kan di sini jika maka. Ini pemimpin agama ini para pemimpin denominasi ini memang betah banget. Karena itu dia dari situlah dia caranya membangun. Kalau dia ngomongnya begini, ngomong yang Alkitab bilang sudah dan karenanya, engkau sudah diberkati. Oh iya, dia nanti gak datang lagi. Di dalam dirimu Kristus itu ada pengurapan, akan mengajari segala sesuatu. Nanti dia gak datang lagi ke sini, nggak bisa gua ajarin lagi. Tapi ya sudahlah ya. Di dalamnya kekristenan yang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Umat pilihan Tuhan itu dia memahami pola Roh Kudus, yaitu pola sudah dan karenanya. Umat pilihan Tuhan sadar dia sudah diberkati. Karenanya dia akan gunakan berkat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Umat pilihan Tuhan sadar dia sudah diampuni. Karenanya dia tidak berbuat dosa lagi. Ya kalaupun dia berbuat dosa ada darah untuk mengampuni. Tapi dia sudah. Ya. Umat pilihan Tuhan sadar dia itu adalah garam dan terang. Sudah jadi garam, sudah jadi terang. Karenanya belajarlah berlaku seperti garam dan terang. Gitu ya. Saudara jangan dalam denominasi kerajaan manusia ini engkau akan melihat pola jika maka. Oke lah ya, sebagai penutup kesimpulannya. Jadi ya kesimpulannya pernyataan lah, umat pilihan Tuhan pasti nggak nyangkal nama Tuhan lah, ya.
Dan dia sadar kok, dia sudah diberkati, dia sudah diampuni dosanya, dia Kristus dalam batinnya itu pengurapan mengajari dia segala sesuatu. Dia sudah sadar. Karena aja dia memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, ibadahnya dalam roh dan kebenaran, kira-kira begitu. Tapi kalau hanya umat Tuhan yang dipanggil saja, kejebak, dikerangkeng oleh denominasi-denominasi ini, oleh pola-pola jika maka, diperbudak oleh agama. Kristen sudah jadi agama. Agama itu ada istilah Latin, religare. Re itu artinya diulang, kayak reuni, digabung ulang. Ligare itu artinya menambatkan, kayak kapal menambatkan. Jadi kalau religare dari sini istilahnya religion, agama. Religare itu artinya diikat ulang oleh peraturan-peraturan. Ada di sini seorang pengkhotbah ngajar perjanjian berkat katanya. 1, 2, 3, 4 dan kelima itu perpuluhan apa semua. Ini diikat ulang oleh aturan agamawi, perbudakan ini. Ya, karena memang mereka bukan membangun kerajaan surga, mereka bukan membangun kemuliaan nama Tuhan, mereka membangun kemuliaan sendiri, nama sendiri, kerajaan sendiri. Jadi perbudakan di situ. Tapi umat pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan hidup dalam Kristus, hidup dalam pimpinan roh, ibadah dalam roh dan kebenaran. Itulah kesimpulannya ya. Haleluya. Amin.